Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Widya Rahman, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Tasikmalaya. Tempat dinas saya di SMK Negeri Puspahyang. Kali ini saya akan berdiskusi atau mengadakan percakapan dengan Bapak Salman sebagai guru bahasa Indonesia untuk supervisi akademik di mata pelajaran tersebut. Selamat pagi Pak Salman. Ya, terima kasih atas waktunya untuk menyelenggarakan percakapan ini. Nah, yang pertama tujuan dari percakapan ini adalah mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas dan percakapan para observasi di sini agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran di kelas yang terbaik bagi siswa gitu Pak. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama, di sini tujuan pembelajaran yang ada pada mata pelajaran Bapak itu seperti apa gambarannya gitu Pak? Tujuan pembelajaran yang saya lakukan yaitu ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menguraikan hasil telah terhadap studi teks laporan, hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau yang diperdengarkan dengan cermat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menelaah prinsip-prinsip penggunaan kata kalimat, paragraf, teks, laporan observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan dengan cermat. Terus yang ketiga, peserta didik dapat menulis rangkuman teks laporan observasi dengan memperhatikan pilihan kata yang lengkap, baik itu struktur, kaidah kebahasaan, kata kalimat, tanda baca, ejaan yang tepat. Tujuan pembelajaran yang saya lakukan yaitu ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menguraikan hasil telah terhadap studi teks laporan, hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau yang diperdengarkan dengan cermat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menelaah prinsip-prinsip penggunaan kata kalimat, paragraf, teks, laporan observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan dengan cermat. Terus yang ketiga, peserta didik dapat menulis rangkuman teks laporan observasi dengan memperhatikan pilihan kata yang lengkap, baik itu struktur, kaidah kebahasaan, kata kalimat, tanda baca, ejaan yang tepat. Berarti di tujuan pembelajaran sudah ada pengetahuan dan keterampilannya ya. Nah, pengembangan dari tujuan pembelajaran nantinya ke hasil pembelajarannya itu pengembangan berupa tugas atau proyek itu seperti apa gitu Pak Salman? Nah, mohon dijelaskan. Untuk pengembangannya mungkin saya menggunakan 2, yaitu di pengetahuan dan juga di keterampilan. Yang pertama, pengetahuan yaitu siswa menguraikan hasil terhadap struktur teks hasil observasi. Kemudian yang kedua, di area keterampilan yaitu menulis rangkuman, menuliskan kata atau kalimat yang ada di teks laporan observasi. Oh, berarti area pengembangannya itu lebih ke teks observasi gitu ya? Oke, ke prosedur-prosedur seperti itu. Nah, di sini yang selanjutnya saya akan menanyakan di sini mengenai rancangan pembelajarannya, mengenai model pembelajarannya, di sini tuh strategi pembelajarannya gitu. Terus di sini apakah menggunakan pembagian kelompok atau masih ceramah yang dilaksanakan di pembelajaran Pak Salman itu seperti apa gitu Pak? Baik, untuk strategi Pak, yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pengembangan kelompok. Berarti di sini metodenya lebih ke konstruktivisme ya. Jadi tidak behavior, jadi tidak hanya ceramah saja gitu ya. Nah, selanjutnya di sini Pak Salman yang ingin saya tanyakan, media pembelajarannya itu apa saja gitu yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran ini? Ya. Untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan beragam contoh teks laporan hasil observasi.
presentasi, terus kemudian LKPD atau lembar kerja, kemudian salinan di PowerPoint, terus menggunakan Canva juga, terus menggunakan handphone. Setelah nanti siswa dibentuk kelompok, terus akan diberikan tugas, yaitu hasil teks yang sudah siswa ditulis, terus nanti disampaikan kembali di bentuk video, terus diupload di YouTube. Media pembelajarannya lebih ke dimaksimalkan sistem digital Pak ya. Nah untuk waktu pembelajarannya ini kapan Pak, sehingga saya bisa melaksanakan supervisi akademik dalam pembelajaran Bapak? Untuk waktu pembelajaran kebetulan saya ada jam pembelajaran di hari Jumat jam ke 7 sampai jam ke 10 di kelas 10 TBSM 1. Ya, oke Pak, nanti hari Jumat saya akan mencatat gitu ya, terus akan melihat proses pembelajaran yang Bapak laksanakan gitu ya. Sehingga saya bisa mengobservasi gitu sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang Bapak sampaikan pada percakapan ini. Jadi selanjutnya gini Pak, setelah nanti kegiatan pembelajaran di supervisi ada percakapan perobservasi yang akan didampingi dengan pengajar praktek dari saya, dari CGP kelompok saya gitu Pak. Sehingga program kita ini bisa berjalan lancar. Sebelum kita akhiri, apa saja sih yang didapatkan oleh Pak Salman pada percakapan kita kali ini gitu Pak? Untuk dari hasil percakapan hari ini mungkin saya mendapatkan gambaran berupa media apa yang akan saya gunakan nanti, kemudian media apa yang saya gunakan nanti itu sudah dipersiapkan dari sekarang. Oke, terima kasih Pak Salman atas percakapan kita kali ini. Sampai ketemu kita di hari Jumat untuk melaksanakan supervisi akademik atau observasi, dan nanti akan ada percakapan praobservasi sendiri seperti itu. Terima kasih Pak Salman. Terima kasih percakapan kita kali ini dengan Pak Salman sebagai guru bahasa Indonesia yang akan diobservasi pada hari Jumat nanti. Demikian percakapan kali ini dan sampai ketemu di percakapan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.